Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Cimas, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP 6 Cimas, serta calon guru penggerak angkatan 9. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa pada hari ini beliau telah memberikan kesempatan kepada saya, terutama dapat bersilaturahmi dengan Bapak Ibu Guru serta keluarga besar SMP 6 Cimas. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelumnya saya meminta izin untuk membuka mungkin ya diskusi di sini. Saya sebagai moderator yang akan mendampingi Ibu Nopi sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas waktunya pada hari ini. Mungkin terganggu ya untuk bisa membersamai Ibu Nopi dalam pelaksanaan diskusi. Adapun untuk mempersingkat waktu, diskusi ini kegiatannya ada 5. Yang pertama, pengantar tujuan diskusi, yaitu tujuannya adalah untuk menyampaikan prakarsa perubahan serta mengimplementasikan pemahaman yang sudah Ibu Nopi pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Kemudian merumuskan kalimat rumpam dan melihat visi sekolah. Mungkin nanti Bu Nopi akan memandu. Setelah itu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir penutup. Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pendidikan guru penggerak itu, calon guru penggerak itu telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik ya Bu. Proses ini juga diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Bukan berarti harus mengubah, sekarang juga harus diubah visinya, bukan berarti seperti itu ya Bu. Cuman seorang guru itu kan harus punya visi sendiri untuk melaksanakan tugasnya di sekolah gitu. Kemudian diskusi hari ini juga merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak, namun proses diskusi ini juga diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah di sekolah ini mungkin ya. Sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita laksanakan diskusi ini. Ada arahan dulu dari Ibu mungkin? Ya, kita langsung aja untuk diskusi. Saya serahkan kepada Ibu Nopi sebagai calon guru penggerak
di SMP 6 Cimas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Cimas 1 Atap, Ibu Bibi Komala SPD. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Ibu Ega Juwanti SPD. Dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 6 Cimas 1 Atap. Sebelum memulai diskusi ini, sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semuanya karena telah meluangkan waktunya untuk turut serta dan mendukung pelaksanaan pendampingan individu 2, yaitu tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ini merupakan kegiatan rangkaian program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan mengadakan diskusi yang nantinya akan menjadi bahan sebagai refleksi kita terhadap visi yang sudah ada di sekolah. Semoga nantinya ada perubahan positif yang lebih baik lagi untuk sekolah kita ke depannya. Melalui visi ini nanti semoga akan terjamin apa yang menjadi cita-cita kita terhadap murid-murid kita di masa yang akan datang. Baiklah, yang pertama tadi sudah perkenalan pengajar praktik saya Ibu Ega Juwanti dan fasilitator saya Ibu Heni Suryani SPDMM. Tujuannya yang pertama, kegiatan diskusi ini adalah menyelaraskan visi sekolah dan visi calon guru penggerak yaitu saya sendiri dengan sistem pendidikan nasional dalam rangka mengemas pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi visi kita tentunya harus berpihak pada murid yang sesuai dengan profil belajar Pancasila tentunya. Yang kedua, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Tahapan kegiatannya tadi seperti yang sudah dijelaskan. Yang pertama, merumuskan kalimat rupa. Yang kedua, menyimpulkan kalimat rupa. Yang ketiga, analisis visi sekolah. Yang keempat, menyusun prakarsa perubahan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan selanjutnya penutup. Nah, kegiatan yang pertama mungkin kita masuk ke menyusun kalimat rupa. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa mengisi kalimat rupa tentang cita-cita kita untuk murid di masa yang akan datang. Yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa. Titik-titik Bapak Ibu boleh mengisi. Nanti saya bagikan stikimat ini. Mohon bantuannya. Satu pertanyaan, satu stikimat. Jadi ada 6 pertanyaan.
4 hijau. Sikat jawabannya dong. Bebas Pak. Kita yang kedua kita percaya bahwa Mui apa ya tadi dikasih nomor aja ya satu. kalau enaknya sih sama ya tiap nomor sama jadi Nomor hijau aja nomor 2. 2 orange, kalau nomor 3 pink, di nomor 2 aja 3 pink, pink, 3 pink, 4 hijau, 5 kuning, 6 hijau lagi. Ya, boleh ini. Ini Bu, apa namanya? Biasanya kegiatan-kegiatan sekarang suka pakai ini ya, refleksinya sedikit kayak saya biar nggak kaget. Ya kegiatan biasanya refleksi suka pakai sticky note. Kemarin kegiatan di dinas kayak gitu, biar nggak kaget lagi.
Sambil menunggu boleh sambil dicicipi. Ibu-ibu. Ibu Eka Bunda Nisa.
Masih banyak tenang Pak. Diskusi kita hari ini masih banyak. Ya. Baru satu soal udah 30. Dari awal saya. Iya. Cukup aja ini yang menurutnya. Kalau nggak kuat nanti bukan ruang lagi. Apa saya kalau mati. Iya. Jangan dapat salah. Tidak ada salah karena benar Pak. Menampung apa ya pendapat gitu.
Kita mulai ya Bapak Ibu diskusi menjawab tadi kalimat penumpang tentang cita-cita untuk murid. Yang pertama kita memimpikan murid-murid yang mempunyai akhlak yang mulia, cerdas, jujur dan disiplin. Yang kedua, soleh dan soleha, berakhlak mulia, santun kepada orang tua baik di rumah maupun di sekolah. Yang ketiga, soleh dan soleha, berakhlak mulia, berpikir kritis, menjunjung tinggi sopan santun. Yang keempat ini belajar dengan rasa senang, mandiri, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia. Dan selanjutnya memimpikan murid-murid yang berkarakter disiplin. Dan yang selanjutnya memimpikan murid-murid yang disiplin. Baik, kita yang pertama ambil kesimpulan dulu ya. Berarti kita memimpikan murid-murid yang kalau diambil dari kesimpulan di sini, memimpikan murid-murid yang paling banyak di sini yang pertama berakhlak mulia, ya, berakhlak mulia, lalu cerdas, jujur, disiplin. Memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, jujur, cerdas dan disiplin. Yang ini sama soleh-solehah, mungkin berakhlak mulia juga ya. Soleh-solehah berakhlak mulia, santun berakhlak mulia, ya sama. Mungkin tambahannya di sini ada berpikir kritis. Nah, ditambahkan berpikir kritis, tadi yang belum ada. Berpikir kritis, mandiri, belum ada ya tadi. Mandiri, kreatif, inovatif. Ya, mandiri, kreatif dan inovatif, berakhlak mulia tadi sudah, dan disiplin. Ya, mungkin itu kesimpulan dari kalimat tumpang yang pertama, bahwa kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, cerdas, jujur, disiplin,
berpikir kritis, mandiri, kreatif, dan inovatif. Tepuk tangan untuk kita semua untuk nomor 1 sudah menjawab pertanyaan. Kesimpulannya seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah, di sini murid adalah individu unik yang sejatinya harus mendapat tuntunan dari kita agar menjadi manusia yang mempunyai kepribadian yang baik. Yang kedua, anak-anak memiliki karakter dan keunikannya masing-masing, ya, dan memiliki bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Yang selanjutnya, anak-anak yang memiliki bakat dan potensi yang berbeda, luar biasa. Yang selanjutnya, anak-anak bangsa yang memiliki karakter dan bakat yang unik sehingga harus dibimbing seoptimal mungkin agar mereka dapat menjadi individu dengan pribadi yang baik. Yang selanjutnya, aset bangsa yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi dan kodratnya, luar biasa. Yang selanjutnya, murid adalah penerus bangsa. Ya, berarti kita memiliki kesepahaman ya yang sama bahwa kita percaya murid itu adalah, kalau disimpulkan berarti murid adalah individu yang memiliki karakteristik ya, karakteristik unik, yang unik, karakteristik dan unik, memiliki potensi dan bakatnya masing-masing yang berbeda seperti itu. Dan kita sebagai guru tadi bertugas atau memiliki tugas untuk mengembangkan sesuai potensi dan bakatnya masing-masing tadi. Mungkin itu kesimpulannya. Di nomor 2 bahwa kita memiliki pemahaman yang sama ya tentang murid, bahwa mereka memang memiliki potensi dan karakteristiknya masing-masing yang harus dikembangkan oleh kita gitu ya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan ya, yang pertama di sekolah kita mengutamakan suasana belajar yang nyaman. Guru merasa semangat berada di sekolah, siswa merasa senang dan gembira berada di lingkungan sekolah. Yang kedua, pendidikan karakter. Jadi di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Yang ketiga, pendidikan karakter dan adab. Sama yang selanjutnya, pengembangan karakter dan potensi pada murid. Yang ketiga, mengembangkan karakter dan potensi diri secara optimal, menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Luar biasa. Dan selanjutnya, di sekolah harus mengutamakan kedisiplinan. Ya, berarti kalau misalkan ada mungkin dari Bapak Ibu yang bisa menyimpulkan dari yang tadi, kita hampir sama ya pemahamannya bahwa di sekolah kita mengutamakan suasana belajar yang nyaman. Yang pertama, jadi mengutamakan pembelajaran yang nyaman, mungkin yang berpihak pada murid tentunya, dan pendidikan karakter. Pendidikan karakter sama pendidikan karakter juga, dan ada pengembangan karakter juga sama, mengutamakan kedisiplinan. Berarti kesimpulannya adalah tadi mengutamakan suasana belajar yang nyaman, ya, pendidikan karakter dan kedisiplinan. Itu yang diutamakan. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat untuk menambah ilmu atau wawasan dan juga tempat untuk bertemu atau bersosialisasi dengan guru dan teman-temannya. Luar biasa. Yang kedua, bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, pendidikan yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Ya. Yang ketiga, mereka berada di sekolah untuk dapat pendidikan dan pengajaran yang layak. Yang nomor 4, dirinya di sekolah untuk belajar dan dididik untuk menjadi individu yang cerdas, berakhlak dan memiliki keterampilan. Dan selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya dididik untuk menjadi insan yang berkompeten. Yang selanjutnya, di sekolah murid adalah segalanya. Wow, luar biasa, murid adalah segalanya. Ya, mungkin yang pembelajaran yang berpihak pada muridnya, segala sesuatunya yang dilakukan guru itu harus mempertimbangkan
kebutuhan murid. Ya. Berarti kesimpulannya adalah sama-sama kita sadar betul bahwa murid itu adalah menyadari bahwa sekolah itu merupakan tempat untuk memperoleh pendidikan, ya, untuk memperoleh keterampilan, untuk menjadi orang yang cerdas dan berakhlak mulia, dan mendapatkan ilmu tadi dan beri pengerti intinya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat untuk menambah ilmu, untuk bersosialisasi dengan guru dan temannya, mendapatkan selain ilmu tadi ada budi pekerti, kompetensi, tempat untuk meningkatkan kompetensi, ya, kecerdasan dan keterampilan mungkin. Yang selanjutnya nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk kita yakin untuk membuat siswa merasa senang dan nyaman berada di sekolah. Ya, jadi kita harus yakini bahwa di sekolah anak atau murid itu merasa aman dan nyaman. Yang kedua, di sekolah ini yakin untuk mendidik dan membimbing dalam hal menggali potensinya. Ya. Yang ketiga, membimbing dan mengarahkan anak untuk menggali potensinya. Yang keempat, untuk dapat menuntun, membimbing dan mengembangkan potensi murid secara optimal sehingga murid mampu berkarakter profil pelajar Pancasila. Luar biasa. Yang selanjutnya, bahwa anak ini kita bisa membentuk karakternya di sekolah sesuai potensinya. Yang kelima, mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar. Ya, luar biasa. Oke. Jadi kita berarti di sini sudah yakin nih bahwa warga di sekolah kita ini yakin bahwa untuk membuat siswa yang pertama, Bu Mega, kesimpulannya untuk membuat siswa merasa senang dan nyaman. Yang pertama, yakin untuk mendidik dan membimbing dan menggali potensi. Ya, membuat siswa merasa aman dan nyaman, membimbing dan menggali potensi, lalu mengembangkan, menggali, membimbing dan mengembangkan potensi. Ya. Sama ini sesuai. Oke. Mungkin kalau saya simpulkan tadi, untuk membuat siswa merasa aman dan nyaman, membimbing, menggali dan mengembangkan potensinya sehingga terciptanya profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Mungkin seperti itu. Ya, kesimpulannya. Oke, yang terakhir kita pertanyaan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah adalah tempat yang dirindukan oleh siswa dan tempat mengembangkan diri bagi para pendidik. Wah, kita ini ya refleksi, anak-anak sudah ini enggak kalau pas lagi libur merindukan enggak ya? Tempat sekolah. Nah, itu berarti luar biasa. Berarti udah tahap yang paling ini ya, sampai anak tuh merasa nyaman di sekolah gitu. Ya, dirindukan. Oke, yang kedua, bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, setiap anak memiliki keunikannya masing-masing dalam setiap pelajaran. Betul, tidak sama ya. Yang selanjutnya, setiap anak memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing.
Yang selanjutnya, kita dan warga sekolah paham bahwa untuk mewujudkan merdeka belajar, guru harus bergerak menggerakkan. Wow, sudah ini sepertinya slogan guru bergerak, ya bergerak, bergerak dan menggerakkan. Yang selanjutnya, untuk mewujudkan merdeka belajar, guru harus bergerak menggerakkan. Oke, Bapak. Jadi kita dan warga di sekolah paham bahwa yang pertama, mungkin kesimpulannya, sekolah adalah tempat untuk mengembangkan diri. Sekolah tempat untuk mengembangkan diri bagi murid, sesuai bakat dan potensi yang dimiliki. Sehingga kita dan warga di sekolah paham bahwa sekolah adalah tempat untuk mengembangkan diri bagi murid sesuai bakat dan potensinya. Oke, dan untuk mewujudkan merdeka belajar, tempat untuk pendidikan dengan melaksanakan pembelajaran yang merdeka, mungkin seperti itu, sehingga murid merasa akan merindukan gurunya dan sekolahnya. Nah, itu yang paling penting. Ya. Baiklah, kita sudah menjawab 6 pertanyaan. Berikan aplaus dulu untuk kita semua yang sudah berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, baiklah, tadi sudah disimpulkan. Selanjutnya, nah, masih ingat gak Bapak Ibu visi SMP 6? Apakah dari kesimpulan tadi ini kita lihat atau refleksikan ke visi SMP Negeri 6 Cimas 1 Antam? Mungkin ada yang hafal visinya? Visi SMP Negeri 6 Cimas. Boleh Mas sini? Kita dengar. Ya boleh. Ya. Terbentuknya bisa kok ke depan kita lupa nih biasanya. Lupa sejarah. Visi sekolah kita SMP Negeri 6 Cimas 1 Atap terbentuknya peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, terampil, dan berakhlak mulia. Disiplin ya, bukan berakhlak mulia, bagus. Terima kasih Bu Risma. Kita cek ya visi SMP Negeri 6 Cimas 1 Atap ini ya. Ya, terbentuknya peserta didik berakhlak mulia, mandiri, terampil, kreatif, dan disiplin. Emang tidak? Iya betul Bu ini. Oke, selanjutnya mungkin ada mandirinya. Ada mandirinya nggak? Dilihat sih. Ingat sih mandirinya. Coba dicek Pak Jana, dicek dulu di ruangan itu betul nggak? Takutnya saya yang salah lagi. Takutnya saya juga yang lupa mandirinya. Coba akan dipotongkan boleh? Siap. Ya, terima kasih. Iya, mudah-mudahan. Karena sepintas kan ini ya, apa ya, karakter profil wajah-wajah saya. Takutnya saya yang nambahin sendiri mandiri. Dan disiplin. Gak ada yang mandiri. Kapunten lupa melepas ya. Sepertinya ke Atau mungkin saya yang salah. soalnya ini pelajaran sini visi yang pertama saya buat di demonstrasi kontekstual. Jadi takutnya ke kopinya yang itu. Apa Ada mandirinya. Nggak ada mandirinya. Oh, ada. Berarti ini ke kopi yang kemarin saya ini. Terbentuknya peserta didik berakhlak mulia. Kreatif. Kreatif. Iya. Disiplin.
Terima kasih Ibu. Terbentuknya peserta didik berakhlak mulia, terampil, kreatif, dan disiplin. Ya, sesuai tadi kesimpulan kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, Bu Mesa? Kesimpulannya tadi, apakah mungkin pendapat Bapak Ibu apakah sudah memenuhi ya visi? Apakah sudah sesuai mungkin ya? Sesuai visi yang ada di sini dengan tadi hasil kita diskusi mengisi pertanyaan ini. Ini kan kita memimpikan murid-murid yang seperti apa tadi sudah kita jawab. Nah, ada nggak mungkin visi yang sudah ada ini? Apakah mau misalkan ditambahkan atau misalkan ada yang kurang misalkan yang tadi sesuai isian? Bu Nesa gimana? Untuk tadi kesimpulannya untuk nomor 1, murid-murid yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan inovatif. Disiplin ya? Disiplin, mandiri, Berpikir kritis, kreatif, inovatif ya? ya. Ya, soleh dan solehah. Oh, cerdas. Cerdas ketinggalan Bu. Cerdas. Ya. Ini ada cerdas, iya. kritis, cerdas, Memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, cerdas, jujur, disiplin, mandiri, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Ya. Ada mungkin beberapa beberapa karakter yang belum dimasukkan ke visi kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu kalau misalkan seperti ini ya, misalkan apakah mau ditambahkan mungkin kepala? Kalau sekarang punten menurut pendapat Ya. saya karena sudah ada Perwakilan. jadi mungkin ada memang beberapa kalimat yang sepertinya tidak usah dimasukkan karena sudah diwakili atau termasuk. Sebenarnya untuk visi itu yang utamanya menurut pendapat saya tidak usah panjang lebar ya, karena ada 1 atau 2 kalimat yang memang memiliki arti yang luas dan banyak. Jadi seperti karakter-karakter terampil, kreatif ya mungkin itu hampir sama ya. Biasanya kalau beberapa kata yang sudah bukan rancu ya tapi artinya hampir sama, lebih baik kita simpelkan saja. Intinya seperti kan soleh, soleha itu sudah ke akhlak mulia ya, sopan santun juga kan ke akhlak mulia. Jadi satu kata bisa memiliki banyak arti atau beberapa arti yang bisa dimasukkan. Jadi lebih baik disimpelkan, lebih dipadatkan saja, tapi sudah mencakup beberapa terutama karakter yang nanti mengarah kepada profil Pancasila. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Bunda saran dan pendapatnya. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Mungkin mungkin kemarin salon guru penggerak itu kan Bapak Ibu ada tugas gitu ya untuk dan pembelajarannya juga untuk menyusun sebuah visi untuk diri sendiri mungkin ya untuk memotivasi saja. Biasanya kalau kita punya visi kayak dulu misalkan waktu kecil kita kan punya cita-cita ya, pasti punya cita-cita pengen jadi dokter, pengen jadi guru gitu ya. Pasti kita kan akan melakukan bagaimana caranya cita-cita kita kan tercapai seperti itu. Nah ini juga sama, visi itu untuk memotivasi saja supaya nanti bagaimana kita bisa berusaha untuk memaksimalkan pembelajaran mungkin di sekolah. Nah kemarin itu kalau saya ini visinya kemarin seperti ini yang saya susun. Mewujudkan peserta didik yang religius. Religius itu artinya menerapkan nilai-nilai agama yang dianutnya. Seperti itu, seperti yang tadi mungkin soleh, soleha, seperti itu ya, nilai-nilai religius seperti itu. Yang keduanya cerdas,
Ya, cerdas di sini itu mungkin untuk untuk kompetensinya secara emosional dan intelektualnya. Jadi orang cerdas mampu misalkan menerapkan berbagai ilmu pengetahuan nantinya. Jadi tidak hanya teorinya saja, tapi diharapkan peserta didik kita dapat menerapkan apa yang sudah ia dapat di sekolah seperti itu. Cerdas dan berkarakter. Berkarakter di sini yaitu sesuai dengan kurikulum kita sekarang, kurikulum Merdeka Belajar ya. Tujuannya adalah menciptakan pelajar-pelajar yang memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila seperti itu. Jadi kenapa nggak dituliskan profil pelajar Pancasila? Kemarin ada saya tangkap seperti itu Bu dari struktur bahwa tidak menggunakan frasa profil pelajar Pancasilanya, tetapi di dalam visi tersebut harus mengandung dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Jadi berkarakter di sini tadi yang berakhlak mulia itu kan sudah mencakup semuanya. Kalau saya pahami, akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada manusia, akhlak kepada makhluk hidup lain, dan akhlak kepada lingkungan misalnya, dan akhlak bernegara. Itu akhlak mulia. Lalu yang selanjutnya nilai kreatif, mandiri, ya kan, kalau berpikir kritis, berkebinekaan global seperti itu. Jadi saya masukkan di situ berkarakter saja. Jadi berkarakternya ya pasti sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Ditambahkan yang nilai religiusnya pasti itu yang nilai utamanya. Ya. Dan yang keduanya cerdas pasti, karena kita pasti harus memimpikan mungkin ya murid-murid kita dapat punya daya saing ya, mempunyai daya saing gitu ya di bidang teknologi, bidang ilmu pengetahuan yang tentunya nantinya yang sesuai dengan ini melalui ekosistem pembelajarannya yang berpihak pada murid, artinya tadi yang sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing gitu. Jadi kita tidak memaksakan cerdas itu harus dinilai akademik saja misalkan ya. Kalau dulu kan ranking biasanya dari akademik saja. Nah, kita rubah pemahaman kita, mindset kita bahwa cerdas di sini tidak hanya intelektualnya saja, tetapi emosionalnya juga. Seperti itu. Ini gambaran saja kemarin gitu ya, tugas yang kemarin semoga bisa. Tapi saya juga kan tidak menghilangkan visi sekolah ya Bapak Ibu ya. Visi sekolah kita kan tadi ada berakhlak mulia, terampil, kreatif gitu ya. Itu kan nilai-nilai di karakter gitu. Cuman disatukan saja mungkin ya. Untuk tadi mungkin pendapat yang mudah jadi lebih simpel gitu ya. Mungkin seperti itu Bu. Nah, mungkin tadi ini untuk menjawab yang tadi, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ya, mungkin tadi sebagian sudah ada yang tercantum di visi kita yang kenapa mungkin ada penambahan ya, karena perkembangan zaman juga ya, disesuaikan dengan disesuaikan dengan kondisi saat ini juga, kurikulumnya juga sudah berubah gitu ya. Nah, jadi mungkin dengan kegiatan ini gitu ya, sebagai refleksi tadi untuk melihat visi yang sudah ada tadi gitu ya, membantu juga seperti itu. Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ya. Jika iya, apa saja? Tuliskan masukan-masukan ya itu. Ya. Yang tadi mungkin masukan yang dari kita yang bisa gitu ya Bu ya. Itu yang selanjutnya. Nah, bagaimana caranya kita dapat mencapai visi tersebut? Otomatis kan ada kegiatan-kegiatan apa sih yang harus dicapai, yang harus dilakukan oleh kita untuk mencapai visi tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas sikap dan perilaku baik dari murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan.
Ya, visi yang saya kasih contoh di sini misalkan kita kan memimpikan tadi yang disiplin misalkan. Berarti misalnya guru masuk tepat waktu, itu kan disiplin. Jadi katanya jangan berharap siswanya tepat waktu katanya ya. Kalau misalkan gurunya saja masih siang misalkan ini. Nah, itu mungkin salah satunya yang sikap dan perilaku yang kita impikan nantinya untuk mewujudkan visi yang sudah tadi dibuat misalkan seperti itu. Boleh Bapak Ibu mengisi boleh beberapa ya, maksudnya isiannya boleh 5, boleh 6, boleh berapa saja. Bisa dari sikap guru, murid, sekolah, orang tua.
Mungkin ada beberapa referensi Bapak Ibu buat referensi, misalnya seperti ini, guru masuk tepat waktu, misalkan ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, seperti itu ya. Orang tua yang mendampingi anak belajar, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru, mungkin seperti itu contoh-contohnya. Mungkin ada tambahan dari yang lain boleh. Boleh Pak Jenal, yang pertama belum harus diawali dulu. Terima kasih Bu Mesa, Bu Laila. Action deh Bu. Baiklah Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Yang pertama, guru menggunakan metode dan media pembelajaran yang beragam. Selanjutnya, guru dan siswa melakukan kebiasaan sholat duha bersama. Siswa belajar menjadi panitia dalam sebuah acara sekolah. Bagus untuk untuk mewujudkan kepemimpinan murid mungkin ya nantinya. Dan selanjutnya, guru membimbing kegiatan pembiasaan yang ada di sekolah. Ada komunitas antara orang tua dan guru. Komunikasi ya Pak. Ada komunikasi antara orang tua dan guru tentang perkembangan anak di sekolah. Yang ketiga, masuk kelas sesuai jadwal mengajar, ikut upacara bendera, mengajar dengan senang hati. Ya. Kepala sekolah harus jujur dan adil, memberi contoh yang baik bagi guru-guru di sekolah. Kata dan perbuatan harus sesuai. Dan selanjutnya, di dalam proses pendidikan,
untuk perkembangan perilaku siswa. Karena seorang guru merupakan teladan sekaligus mitra bagi muridnya. Wah. Yang selanjutnya, guru dan orang tua harus saling melengkapi dalam membimbing, mendukung dan memaksimalkan potensi anak. Yang selanjutnya, guru terampil dalam menggunakan media pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi dan kurikulum yang diimplementasikan. Yang kedua, murid juga dapat terampil memanfaatkan media atau aplikasi yang dapat membantu murid dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru tidak berkata kasar dan berbicara sopan, ramah dan baik. Betul. Yang selanjutnya, guru mampu mengkreasikan pembelajaran dengan mencoba berbagai media pembelajaran yang baru. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah menyelesaikan pertanyaan selanjutnya, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Berarti kesimpulannya, Bu Menta, kesimpulannya mungkin yang pertama, sikap guru itu yang pertama membimbing ya, membimbing dan menuntut misalnya pada kegiatan-kegiatan sekolah, program-program sekolah seperti pembiasaan, ya pembiasaan baik literasi maupun sholat duha seperti itu, atau misalkan upacara yang ada kegiatan upacara berupacara, berarti yaitu guru membimbing atau menuntun gitu ya peserta didik. Yang pasti yang utama itu kan murid itu meniru apa yang menjadi keteladanan guru. Biasanya kalau misalkan kadang siswa suka ada yang punya role modelnya sendiri, ya guru itu jadi role model mereka gitu ya. Seperti kemarin siapa kelas 7 gitu ya mengutarakan saya sukanya sama Bu Mesa, karena Bu Mesa katanya apa gitu. Berarti kan mereka punya role model sendiri, berarti mereka kan melihat gitu ya setiap tingkah laku kita gitu, dan akhirnya pasti yang baik ditiru, nah yang buruk jangan sampai juga ditiru seperti itu. Jadi kita memberikan keteladanan. Berarti di sini sikap dan perilaku murid, guru dan kepala sekolah itu yang yang mencerminkan visi itu yang pertama membimbing, meneladani, menjadi teladan mungkin ya, disiplin. Ya seperti tadi disiplin sesuai masuk kelas sesuai jadwalnya, kesimpulannya seperti itu. Ya, ikut upacara bendera, mengajar dengan semangat hati. Dan selanjutnya sikap yang untuk guru itu tadi ini melakukan sholat sampai yang membimbing, menjalin komunikasi berarti ya. Sikap yang mencerminkan berarti apa itu? Menjadi kedekatan mungkin ya, pendekatan dengan siswanya mungkin yang mencerminkan itu sikap-sikap kedekatan dalam tanda kutip ya, tidak terlalu dekat dengan siswa juga, tidak terlalu jauh juga, bukan ya, seperti itu. Selanjutnya ya tadi yang komunikasi itu ya, menjalin komunikasi itu. Oh, yang dengan orang tua berarti ada komunikasi antara guru dan orang tua. Mungkin kita terwujud ya, kemarin kita bikin grup WhatsApp, itu kan salah satunya mungkin untuk menjalin komunikasi. Perkembangan siswa kan lebih ini ya, daripada kita misalkan sekarang zamannya teknologi mungkin ya lebih cepat. Kadang orang tua juga kerja, misalkan kalau untuk dipanggil ke sekolah itu lebih efektif mungkin untuk saat ini. Yang selanjutnya mungkin tentang ini profesional guru dalam pembelajaran mungkin yang mencerminkan itu. Yang seperti tadi menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, menggunakan teknologi dan sebagainya. Berarti itu kompetensi ya, kompetensi guru ada berapa? Apa itu ada maksudnya? Kompetensi pedagogi seperti itu kan, yang kepribadian dan sebagainya. Nah ini mungkin yang keprofesionalnya ya, tentang pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memanfaatkan media-media pembelajaran atau teknologi. Mungkin kesimpulannya seperti itu. Ya, selanjutnya mungkin ini biar boleh boleh secara
mengemukakan pendapat, boleh mungkin dibagi-bagi pertanyaannya ya Bu. Ya, pertanyaannya boleh dibagi-bagi, mungkin siapa yang mau bisa menjawab nomor 1, misalkan menyampaikan pendapatnya boleh, atau misalkan mau semuanya boleh punya pendapat, misalkan apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Ya, inisiatif perubahan apa yang akan kita lakukan mungkin ya, untuk mencapai visi sekolah. Inisiatifnya mungkin ada yang mau menyampaikan, Bu Isma? Inisiatif perubahan, atau misalkan nomor 2 apa saja kolaborasi. Nah, kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi. Atau yang nomor 3, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan. Bagaimana rancangan waktunya? Ini ada salah satu. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mencoba dulu menjawab pertanyaan kedua ya. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Dan di sini kan kolaborasi itu berarti kerjasama ya, kerjasama yang dilakukan guru, orang tua dan kepala sekolah. Tadi visi sekolah sudah disampaikan. Yang jelas yang pertama itu memang kita harus mengenalkan dulu visi sekolah, misalnya SMP 6 Cimas, kepada orang tua ya, kepada guru jelas mungkin dalam rapat dinas diperkenalkan, kepada orang tua juga sama, nanti melalui rapat orang tua siswa kita perkenalkan visi sekolah. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, program-program apa saja yang akan dilaksanakan oleh sekolah ya. Karena sekolah tidak bisa berdiri sendiri, terutama untuk mewujudkan visi tersebut. Nanti ada program-program yang harus dilaksanakan, apakah program jangka pendek, semester sekarang misalnya apa saja kegiatannya, atau program tahunan, sekolah kita punya program apa, pasti harus diperkenalkan kepada orang tua ya. Di situ jelas tidak hanya satu pihak sekolah saja yang terus-menerus mewujudkan visi, orang tua juga harus tahu. Kebetulan kita sudah melaksanakan rapat orang tua siswa di awal tahun ya, Bu Eka, ketika tahun ajaran baru, kalau tidak salah masih bulan Juli, kita punya program sekolah. Kalau pembiasaan itu sudah diperkenalkan juga seperti literasi tiap hari Selasa, kemudian sholat duha berjamaah ya, ada kegiatan jungsi, olahraga dan lain sebagainya. Kemudian juga mungkin salah satu untuk mewujudkan keamanan di sekolah, kita punya program ingin kedepannya supaya kita bisa mempunyai gerbang sekolah, karena SMP 6 kan masih terbuka ya, masih belum ada gerbang, jadi rawan misalnya kalau yang keluar masuk orang asing ke sini. Sudah ditawarkan juga. Kemudian juga program yang berkaitan dengan proyek sesuai dengan kurikulum Merdeka ya, terutama kelas 7 dan 8 pada orang tua juga sudah. Nah di sini yang berarti yang dapat dilakukan guru, orang tua dan kepala sekolah yaitu bekerja sama. Baik mungkin kerjasama secara ada ide atau saran, ataupun mungkin kerjasama bantuan berupa materi ya, karena dari sekolah memang terbatas. Jadi di sini partisipasi masyarakat, terutama orang tua siswa, jelas sangat dibutuhkan untuk terwujudnya program-program sekolah, khususnya di SMP 6 Cimas, dalam rangka mewujudkan visi sekolah yang sudah kita canangkan tadi ya. Karena tidak terlepas mungkin juga warga sekitar, warga masyarakat di sini kita
perkenalkanlah visi SMP Negeri 6 itu seperti apa. Tapi kalau dengan orang tua siswa, insya Allah sudah ada programnya, sudah diperkenalkan sesuai dengan jadwal yang sudah diagendakan. Ya mungkin tinggal nanti realisasinya, karena ini juga mungkin bertahap ya, untuk program ini bertahap. Satu persatu nanti ada skala prioritas apa saja yang harus didahulukan, apa yang mungkin bisa ditunda atau jangka panjang. Jadi dengan orang tua siswa sudah dilaksanakan. Kalau sekarang memang seperti tadi Bu Novi sebutkan ada grup WhatsApp orang tua ya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan di sekolah pasti ada pemberitahuan kepada orang tua siswa. Baik kelas 7, 8 atau 9 melalui grup WhatsApp wali kelas masing-masing. Kalau dulu zaman saya mungkin namanya POMG ya, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru ya. Dulu kan belum ada HP ya, masih jadul. Kalau ada kasus juga ada buku penghubung dulu maya, misalnya anaknya ini di sekolah apa ada kasus apa. Tapi sekarang kan karena kecanggihan teknologi hanya dengan melalui media sosial kita sudah bisa berhubungan langsung sekarang. Jadi itu kembali tadi kolaborasinya mungkin yang dapat dilakukan memperkenalkan program sekolah melalui rapat dengan orang tua siswa itu. Jadi jelas kerjasama ini memang harus saling mendukung ya, sekolah dengan orang tua, dengan komite juga ya, dengan komite sebagai jembatan antara sekolah dengan orang tua itu harus terjalin hubungan yang baik ya, karena mungkin mereka adalah wakil dari orang tua ya. Kolaborasinya mungkin sudah ya, kerjasamanya melalui rapat di awal tahun atau mungkin ada rapat yang misalnya sifatnya temporer atau dadakan bisa diadakan lagi. Itu untuk sementara ya, kolaborasi kerjasama dengan orang tua sudah dilaksanakan di sini. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oh, boleh. Boleh sambil duduk atau lihat ini. Fotonya kayak sampai ke sana. Baik, saya akan menambahkan sedikit mungkin ya untuk pertanyaan yang nomor 3. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Bentuk kegiatannya salah satunya itu sudah disebutkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Ya, jadi pada saat rapat awal tahun kita menyampaikan terkait program-program sekolah, jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Contohnya kegiatan pembiasaan yang kita laksanakan setiap pagi, upacara bendera untuk hari Senin, Selasa itu literasi, hari Rabu sholat duha, hari Kamis itu latihan PBB ya Pak Jenal, lalu yang terakhir itu hari Jumat jumsi. Nah jadi itu adalah salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua dan kepala sekolah. Nah jadi dari rapat itu orang tua juga tahu apa peran yang harus mereka lakukan agar visi sekolah dapat tercapai, seperti itu. Lalu juga khususnya mungkin untuk guru dan kepala sekolah ya, untuk kegiatan pembiasaan supaya anak itu disiplin, berakhlak mulia, lalu kreatif, terampil, itu dari pembiasaan kegiatan pagi rutin yang kita lakukan, seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Isma atas
ini adalah contoh yang kemarin saya buat di tugas aksi nyata yang kalau nggak salah tugas aksi nyata modul 1.3 tadi yang tentang visi guru penggerak. Tadi dengan visi yang saya susun dan saya rancang itu muncul contohnya seperti ini, prakarsa perubahan ya, prakarsa perubahan, prakarsa atau inisiatif perubahan yang yang dapat dilakukan untuk mencapai visi tadi ya. Yang pertama, karena tadi terwujudnya peserta didikan religius, cerdas dan berkarakter. Nah, di sini tidak mungkin suatu visi saya rangkum sebuah visi dirangkum melalui prakarsa perubahan yang hanya satu gitu. Pasti ada beberapa inisiatif yang bisa dilakukan. Nah, ini salah satunya gitu. Salah satunya adalah saya mengambil karakter yang kreatif dan berpikir kritisnya. Jadi bagaimana upaya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis siswa. Kenapa saya fokus ke kreativitas? Kalau saya pemahaman saya seperti itu. Jadi siswa tidak hanya pintar dalam teori saja yang dalam kehidupan bermasyarakat gitu ya Bu ya. Saya pikir kreativitas itu justru sekarang diperlukan gitu. Seperti contohnya jangan jauh-jauh menjadi pengusaha, menjadi pedagang misalkan. Kalau tidak kreatif zaman sekarang ya cepat hilangnya mungkin ya. Nah, jadi bagaimana kita mendidik anak dari sekolahnya gitu ya. Bagaimana menciptakan mereka menjadi kreatif gitu ya, agar bisa bersosialisasi nanti, beradaptasi dengan lingkungan masyarakat gitu. Dan juga berpikir kritis ya, jadi sekarang mungkin agak susah gitu ya untuk menumbuhkan berpikir kritis itu, tapi kenapa? Karena diperlukan di kehidupan bermasyarakat itu supaya anak-anak bisa berpengetahuan yang lebih luas gitu ya. Jadi apa-apa itu tidak hanya ikut-ikut saja teman gitu ya, tapi mereka muncul nih pikiran kritisnya gitu. Kenapa saya harus melakukan ini gitu? Kenapa? Bagaimana cara dia bisa menolak ajakan teman yang misalkan kurang baik, misalkan kan seperti itu. Nah, jadi saya lebih menekankan kemarin yang pertama itu prakarsanya salah satunya mungkin ya untuk menciptakan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis. Nah, kemarin itu kita belajar tentang cara bagaimana membuat prakarsa perubahan ini dengan tahapan baja. Disingkat dengan tahapan baja. Yang pertama B itu buat pertanyaan utama. B-nya itu singkatan dari buat pertanyaan. Jadi yang pertama sebelum kita eksekusi nih gitu ya, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis siswa. Jadi pasti pikiran yang pertama gitu ya, pertanyaan yang pertama yang muncul di benak kita ya bagaimana menciptakannya gitu ya. Kalau kita misalkan mau tadi mengupayakan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis. Nah, di dalam pertanyaan tersebut pasti muncul tindakan yang harus dilakukan. Nah, tindakannya apa? Yang pertama melakukan asesmen diagnostik dulu. Ya, untuk apa asesmen diagnostik? Kemarin seperti yang saya sudah diskusikan ya sama Bu Mesa, sama Bu Laila. Jadi untuk memudahkan kita nih untuk mengetahui karakteristik murid-murid kita. Ya, jadi dengan menggunakan tes diagnostik non kognitif di sini, ya jadi kita tahu dulu nih gaya belajar mereka seperti apa gitu ya. Kemarin sudah ada yang menceritakan, Bu saya mah nggak bisa kalau misalkan teman-teman seperti yang ada di video gitu bisik seperti itu. Saya mah lebih sukanya membaca katanya. Lebih memahami kalau belajar itu dengan menulis sambil membaca. Nah, berarti kan kita nggak cocok nih memberikan pembelajaran yang tidak sesuai dengan mereka. Jadi kita melakukan asesmen diagnostik dulu terlebih dahulu. Yang kedua, ini kolaborasi dengan mereka guru lainnya untuk evaluasi pembelajaran dan pengembangan pembelajaran. Tentu pasti di sekolah itu tidak mungkin gitu ya bisa berdiri sendiri gitu. Pasti harus ada kolaborasi untuk mendukung satu visi tadi.
ya, kolaborasi dengan rekan guru. Yang ketiganya melaksanakan pembelajaran yang bervariasi. Ya. Jadi menentukan tidak setiap materi mungkin ya tidak setiap materi cocok dengan media pembelajaran itu gitu ya. Model pembelajaran itu materi ini itu lagi medianya, materi yang ini itu lagi misalkan. Pasti ada punya karakteristik masing-masing gitu ya. Yang mana yang cocok. Jadi kita menentukan strateginya. Ya, yang selanjutnya pasti mencari referensi karena banyaknya bisa misalkan dari YouTube, dari internet, dari berbagi dengan teman juga bisa. Oke, dan selanjutnya ini adalah yang kedua, ambil pelajaran. A-nya bagja, tadi B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajarannya. Ya, yang pertama, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman menciptakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis siswa? Mungkin nanti bisa berbagi, makanya kemarin waktu saya membentukkan komunitas itu sama Bu Isma, mungkin yang sedang PPG gitu ya, bisa berbagi gitu kan model-model pembelajaran. Yang kedua, aktivitas apa saja menurut siswa pembelajaran menjadi menyenangkan. Jadi kita juga harus terbuka gitu ya, menggali informasi dari siswa. Menurut siswa itu pembelajaran yang menyenangkan yang seperti apa gitu ya. Jangan cuma menurut kita pasti menyenangkan, kan belum tentu menurut siswa seperti itu ya. Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan siswa. Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki ya dalam membantu saya mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini ada tindakan-tindakannya. Yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas. Jadi mungkin bisa dengan mengundang, kalau misalkan ada yang guru kita di sini ada yang kompeten, misalkan bisa berbagi, atau misalkan bisa mengundang guru lain, misalkan yang punya yang sudah sering mengadakan pelatihan, misalkan yang menghasilkan karya-karya, itu mungkin bisa. Ya. Selanjutnya meminta siswa menyampaikan pendapat hal yang mereka sukai yang tadi. Yang selanjutnya siswa nyaman. Ya, jadi situasi apa yang dapat kita lihat dari pembelajaran yang menyenangkan itu? Ya, itu bisa kita lihat dari nanti siswanya merasa nyaman dan senang saat belajar. Kalau siswanya belum nyaman dan senang, berarti kita belum berhasil menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang selanjutnya mendekatkan diri pada siswa melalui komunikasi. Ya, biasanya kalau siswanya dekat gitu ya, dia lebih terbuka misalkan. Selanjutnya G itu gali mimpi. Ya. Yang pertama pertanyaannya, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi bila mana terwujud menjadi guru yang dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan? Yang pertama itu dengan cara bersama-sama belajar menemukan hal baru. Ya, biasanya kita kan kalau saya bisa, bukan kita ya, mungkin saya saja. Jadi untuk kreatif, menghasilkan ide-ide baru itu agak sulit gitu ya. Biasanya modifikasi aja gitu ya. Dari pembelajaran yang sudah berhasil siapa gitu. Nah mungkin belajar ini menemukan hal-hal baru gitu ya. Menumbuhkan minat dan semangat belajar siswa. Ya, pasti kalau misalkan pelajarannya menyenangkan gitu ya, belajarnya menyenangkan, suasananya aman, nyaman gitu, pasti kan akan meningkatkan minat ya, dan semangat. Mengeksplorasi materi dan metode pembelajaran tentunya, suportif dan berempati pada siswa dan melaksanakan refleksi. Jadi misalkan mungkin suportif dan berempati. Jadi kalau misalkan ada siswa yang berpartisipasi aktif, kita memberikan memberikan support, apresiasi, misalkan seperti itu ya, mungkin seperti itu. Nah, yang selanjutnya jabarkan rencana. Jadi rencananya apa saja? Apa langkah sederhana yang bisa dilakukan? Sederhananya dulu, yaitu yang pertama membuat asesmen tadi. Yang pertama itu membuat asesmen tadi untuk mengetahui gaya belajar mereka. Jadi kita nanti dapat mengelompokkan mereka sesuai karakteristiknya masing-masing. Apa langkah terobosannya yang bisa dilakukan untuk praktek baik di kelas? Yang pertama pasti harus kolaborasi dengan rekan guru lainnya. Biasanya kalau kita mengajar, kalau mungkin saya juga jarang gitu ya untuk meminta pendapat teman itu jarang. Biasanya mengajar ya belajar aja sendiri. Kadang kita tidak tahu kelemahan kita apa. Jadi untuk perbaikan, nah mungkin bisa bisa mencoba untuk mengajak teman supaya kita nanti tahu kekurangan kita seperti apa untuk jadi bahan refleksi. Ya.
Apa target dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan tadi? Yaitu yang pertama, siswa merasa aman, ya, aman, senang dalam belajar, sehingga kreativitasnya itu meningkat. Yang terakhir itu adalah atur eksekusi. Ya. Jadi tinggal eksekusi nih. Yang pertama, siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan menjadi guru yang dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan tentunya harus dipantau biar kita tahu refleksinya nanti. Ya, ada masukan-masukan gitu ya. Dan tentunya bekerja sama, komunikasi gitu ya dengan kepala sekolah untuk monitoring. Jadi kalau misalkan sebelumnya kita ada supervisi seperti itu, nah itu bisa dilakukan dan mengajak rekan guru yang memiliki tujuan yang sama untuk kolaborasi. Mungkin nanti ada bapak ibu yang juga sama, bro saya juga betul ya ingin meningkatkan kreativitas anak nih dan berpikir kritis bagaimana caranya. Nanti kita bisa kolaborasi mungkin seperti itu. Yang kedua, ini memahami karakteristik siswa. Yang tadi menjalin komunikasi dan pendekatan serta menciptakan pembelajaran yang bervariasi, menarik, kreatif dan inovatif. Biasanya kalau anak pembelajarannya baru, biasanya mereka antusias. Ya, baru saja kemarin misalkan kita praktikum hima membawa bahan-bahan dari rumah karena di sekolah tidak tersedia dari rumah yang mudah, misalkan seperti kemarin itu membawa madu dan misalkan. Akhirnya mereka bertanya, "Bu mau praktikum apa?" Gitu ya, mereka antusias. Yang selanjutnya melaksanakan refleksi untuk mengetahui dan perkembangan dan perbaikan. Tentu refleksi selalu akan ada di setiap kegiatan akhir. Dan untuk mengetahui kekurangan kita seperti apa, bisa diperbaiki nanti selanjutnya. Mungkin itu yang kemarin saya susun, ya, Pak Ibu. Terima kasih. Akhirnya selesai. Ya, penyampaian materi dari saya. Sekian, mohon maaf apabila mungkin banyak kekurangannya karena masih tahap belajar juga. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Menteri. Biasa sekali Bu Novi. Ya, terima kasih kepada Ibu Novi yang telah memandu diskusi serta menyampaikan kesimpulan dari diskusi ini mengenai inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah ya. Mungkin dari visi yang Ibu Novi sendiri buat gitu ya, sudah mulai dikembangkan di sekolah SMP Negeri 6 Cimas 1 Atap. Dan penyampaian dari Bu Novi itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kemudian ya terperinci ya, dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman rekan sejawatnya Ibu Novi beserta Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan sepenuhnya dalam pelaksanaan diskusi ini. Alhamdulillah, kegiatan diskusi untuk merumuskan visi calon guru penggerak di lingkungan sekolah telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kembali Bapak dan Ibu atas waktunya. Semoga kegiatan ini ada manfaatnya yang dapat kita dapatkan ya. Selaku moderator, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih juga kepada Bu Novi yang telah mempresentasikan materi diskusi kali ini ya. Penguasaannya begitu sangat baik ya Bu Novi ya. Juga kepada Ibu pengajar praktik ya Bu ya, kebetulan tetangga.
beda. Tetangga juga, anaknya juga, kata anak sekarang mah CS-an ya anak kita. Jadi anaknya Bu Emi yang paling besar itu adalah teman dekatnya anak bunda yang nomor 5, cek ya, paling bungsu, dekat sekali dengan Neng Emil. Alhamdulillah. Setelah hari ini kita melaksanakan diskusi ya, kesannya memang alhamdulillah cukup menyenangkan ya. Dan saya pribadi berharap untuk program guru penggerak ini untuk di SMP 6 tidak berhenti sampai Bu Nopi ya. Bu Nopi kalau bisa itu menjadi awal. Ini nih yang lainnya mudah-mudahan bisa menyusul ya. Karena masih muda, semangat ya, punya penguasaan IT yang memang alhamdulillah lah. Semuanya di sini saya support, mudah-mudahan ke depannya ya siapapun itu ya, Pak Nas, Pak Jenal juga mudah-mudahan ya ke depannya kita tidak ada yang tahu. Ibu-ibu juga yang lainnya nih, ini mah semua ada anak saya ya, mudah-mudahan tidak berhenti di Bu Nopi, akan lahir CGP selanjutnya dari SMP Negeri 6 Cimas 1 Atap. Amin ya, mudah-mudahan bisa memotivasi rekan-rekan lainnya, karena dengan kemajuan teknologi yang sekarang memang dituntut untuk lebih luas wawasan, pengetahuan, dan agar kita mampu menyeimbangi tuntutan zaman sekarang ya. Karena 5, 10 atau bahkan mungkin 15 tahun kemudian dunia pendidikan ada di tangan ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Kemajuannya bagaimana, mudah-mudahan saya doakan, saya support SMP Negeri 6 Cimas ke depannya bisa lebih banyak lagi melahirkan guru-guru penggerak yang berkualitas. Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau mungkin yang kurang berkenan, itu murni dari kesalahan saya pribadi. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikitnya Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.